Oke, selamat malam Bapak Ibu Sedharma semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Yang terhormat, yang dan kami muliakan Bante dan teman-teman semuanya telah hadir semuanya di sini di KBTI Keresidenan Besuki Dhammasakaca Online. Dan hari ini berbahagia sekali, hari ini adalah hari keempat gitu ya. Jadi kita masih ada beberapa hari lagi ke depan. Ini adalah masih permulaan hari keempat dari sebulan pendalaman Dhamma gitu ya. Puji syukur juga kami panjatkan kepada Sang Tiratana atas berkah dan pelindungannya. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dapat mengikuti acara pada malam hari ini. Perkenalkan saya, Maran Syaitan selaku pembawa acara yang akan memandu acara pada malam hari ini. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan buka pada malam hari ini dengan pembacaan, mohon maaf, dengan menyanyikan lagu Kami Datang Bersujud. Silakan. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi Dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati Dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Terima kasih kepada operator. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 19.05. Bapak Ibu semuanya pastinya sudah tidak sabar karena hari ini akan ada pembicara yang luar biasa sekali. Tapi pembicara kami tidak akan seru pastinya kalau tidak ditemani dengan moderator yang luar biasa juga, yaitu saya memperkenalkan Ramani Lian. Boleh Ramani Lian sudah ada di sini? Nah, Ramani Lian akan membantu dan juga bercerita panjang gitu ya. Sharing-sharing apa yang akan diceritakan langsung oleh Yang Mulia Banten gitu ya. Jadi pada sesi malam hari ini saya serahkan kepada Ramani Lian. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa. Arahang Sama Sang Buddha Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo.
Damang Namasami. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supati panno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membacakan parita pohonan atas sila. Mayang bante tisaranena saha attasilaniya cama dutiyampi mayang bante tisaranena saha attasilaniya cama tatiyampi mayang bante tisaranena saha attasilaniya cama. Yamahang vadami tang vadeta. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Saranagamana nititang. Bante.
Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abrahmacariya Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abrahmacariya Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapahmadātthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapahmadātthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Vikalabocana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Vikalabocana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Nacagitawadita Visukadasana Malaganda Vile Panadharana Mandana Vibu Sanadhana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Naca kita wadita wisukadasana malaganda wile panadarana mandana wibusanatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Ucca sayana mahasayana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Uccasayana mahasayana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani atthasika padani silena sukhatin yanti silena bhoga sampada silena niputin yanti tasma silang wisodaye. Amabande sadu sadu sadu. Damai Desana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bante Sadapio. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bante. Ya, sebelumnya mari kita bersama-sama merangkapkan kedua belah tangan kita di depan dada seraya kita menghormat guru junjungan kita Sang Buddha Utama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato
Sama Sambuddhassa Kalena Dhamma Sawana Eta Manggala Mutama. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, moderator yang saya hormati, dan juga pembawa acara yang juga saya hormati, dan juga Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom ini, ataupun yang menyaksikan di kanal YouTube Wihara Dhamma Medha Jember yang saya hormati. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini, kita bersama-sama mengikuti sebulan pendalaman Dhamma, yang mana merupakan hari keempat pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini juga saya merasa bahagia karena diberi kesempatan untuk bisa berbagi dhamma kepada Bapak Ibu. Ya, pada kesempatan hari ini, seperti yang Bapak Ibu sudah lihat di poster yang sudah disebarkan mungkin, bahwa tema kita, topik kita pada kesempatan ini adalah mengenai pikiran-pikiran kacau. Topik ini Bante pilih karena cukup relevan dengan kehidupan kita saat ini. Sehingga saya kemudian memilih topik ini untuk dibahas pada kesempatan ini. Kalau kita berbicara tentang pikiran-pikiran yang kacau, ya tentu kita semua pasti pernah mengalami pikiran-pikiran rasanya sangat kacau, tidak bisa tenang. Apalagi pada saat ini, banyak sekali distraksi-distraksi yang muncul yang mengakibatkan pikiran-pikiran kita ini tidak tenang. Bahkan pada saat ini pun, kalau kita melihat di berbagai media sosial, ketika kita membuka media sosial, kemudian melihat pencapaian-pencapaian orang lain, kita kemudian merasa iri, kemudian membandingkan diri. Ketika sudah membandingkan diri itu, dan ini merupakan nanti yang berujung kepada pikirannya akan menjadi kacau. Nah, sehingga Bapak Ibu, ini juga sangat penting untuk kita bahas. Apalagi ya kita sekarang masih putu jana, ya makhluk yang belum mencapai tingkat kesucian, ya merupakan hal yang wajar ketika pikiran-pikiran kita masih mengembara ke sana kemari. Tetapi bukan hanya kita mengetahui itu saja. Sebagai umat Buddha, kita juga harus bisa mengatasi pikiran-pikiran kacau ini. Karena Bapak Ibu, pikiran-pikiran yang kacau ini merupakan penghambat perintah dalam kita mengembangkan batin kita. Sehingga pikiran-pikiran yang kacau ini secara perlahan harus kita kikis sedikit demi sedikit.
Nah, sekarang apa sih yang menjadi sebab mengapa masih timbul pikiran-pikiran yang kacau? Pikiran-pikiran yang kacau ini, Bapak Ibu, berasal dari perintangan-rintangan batin kita, yang juga disebut sebagai panca niwarana. Ini yang menyebabkan pikiran-pikiran kita ini sering merasa kacau, tidak tenang. Karena apa? Karena kita berada di rintangan-rintangan batin ini, di panca niwarana ini. Nah, makanya nanti kita akan bahas bagaimana cara mengatasi itu, dan juga bagaimana nanti cara mengatasi pikiran-pikiran yang kacau. Nah, rintangan-rintangan batin yang menjadi sebab munculnya pikiran-pikiran yang kacau ini, yang pertama adalah kamacanda atau kesenangan indrawi. Kesenangan indrawi ini menjadi sebab kenapa pikiran kita ini pun bisa mengalami kekacauan. Karena kita juga kadang cenderung melekat pada kesenangan-kesenangan yang ada dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kesenangan-kesenangan indria yang kita inginkan. Nah, kesenangan-kesenangan indria ini berasal dari indera-indera kita. Nah, dalam Dhamma itu kita memiliki 6 indera. Nah, 6 indera ini yang menjadi sumber munculnya pikiran-pikiran kacau ini. Yang menjadi sumber munculnya kenikmatan-kenikmatan indera ini. Ya, indera mata, indera penciuman, indera pendengaran, indera perasa, indera sentuhan, dan pikiran. Dan indera-indera ini, Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa jaga dengan baik, kita tidak memiliki pengendalian terhadap indera kita ini menjadi sumber masuknya pengotor-pengotor batin kita. Makanya kita harus bisa kendalikan kita punya indera ini. Kita harus jaga. Nah, ketika kita bisa menjaga indera-indera kita dengan baik, adanya pengendalian, tentu juga kenikmatan indrawi itu juga bisa kita kikis secara perlahan. Nah, kenikmatan indrawi ini mengapa dikatakan sebagai sebab dari pikiran-pikiran yang kacau ini? Ya, kita lihat satu persatu dari misalkan dari indera mata. Ya, kita biasanya cenderung melihat objek yang menyenangkan, objek yang indah. Ketika kita melihat objek yang tidak menyenangkan, timbul penolakan, timbul ketidaksukaan. Itu melalui apa? Melalui indera mata kita ini yang tidak kita jaga. Tapi kalau misalkan kita sudah jaga, oh di situ ada objek yang menyenangkan, di situ ada objek yang tidak menyenangkan, kita netral, ini wajar ada. Sehingga tidak timbul kemelekatan, tidak timbul kebencian di dalam diri kita. Contoh lagi, indera telinga. Kita biasanya cenderung menyenangi suara-suara yang menyenangkan. Misalnya suara yang orang yang memuji kita, dan suara-suara yang menyenangkan lainnya. Tapi suatu ketika ada suara yang tidak menyenangkan yang kita dengar. Misalnya di sana ada yang
yang menggosipi tentang kita. Oh, lihat loh, si dia tuh begitu. Oh, lihat loh, si dia tuh begini. Kita dengar itu, dan ketika kita tidak memiliki pengendalian di situ terhadap indera kita langsung bereaksi. Biasanya kalau tidak memiliki pengendalian itu, kita langsung marah. Kita langsung marah. Tetapi kalau misalkan kita memiliki perhatian, memiliki kewaspadaan, memiliki pengendalian terhadap indera kita, oh, maka kita akan melihat apa yang terjadi, yang muncul dari indera-indera kita ini sebagai hal yang wajar terjadi. Ya, tidak menimbulkan kebencian. Sama juga dengan indera-indera yang lainnya, indera perasa, kemudian indera sentuhan, yang biasanya mungkin tidur di tempat yang empuk dan tiba-tiba tidur di tempat yang kasurnya sangat keras. Kalau tidak bisa mengendalikan itu, menolak, akhirnya benci terhadap sentuhan-sentuhan yang tidak menyenangkan itu. Begitu juga dengan pikiran, indera pikiran. Yang biasanya indera pikiran ini muncul ketika kadang kita bermeditasi. Pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang tidak baik itu kadang muncul. Sebenarnya pikiran-pikiran itu muncul ketika kita juga sedang tidak bermeditasi. Tapi karena kita tidak memperhatikan itu, memperhatikan pikiran-pikiran, kita mengalihkan pikiran itu dengan mengikuti kesenangan-kesenangan indera yang lain, sehingga mengalihkan pikiran-pikiran. Nah, tetapi dalam kita bermeditasi, pikiran kita kadang sangat kacau, sangat kacau. Dan ketika kita tidak bisa memilah pikiran yang baik itu dengan kita punya wisdom, dengan kebijaksanaan, bisa saja itu menjadi sebab timbulnya pengotor batin, kebencian. Nah, sehingga dengan kita memiliki pengendalian terhadap indera kita ini juga bisa menjadi tameng supaya pengotor-pengotor batin ini tidak masuk ke dalam batin kita. Ada satu analogi yang sangat menarik terkait dengan indera-indera ini. Jadi ada seekor kura-kura dan juga seekor serigala. Nah, pada suatu malam si kura-kura ini pergi mencari makan dan ketemu si serigala yang pada saat itu juga sedang mencari makan. Si serigala sudah melihat di situ ada kura-kura. Dan pada saat itu si serigala sedang lapar. Lalu dia menghampiri kura-kura hendak memakannya. Tetapi kura-kura sudah melihat dan sudah tahu kalau serigala akan memakannya. Tetapi kura-kura ini kemudian memasukkan dirinya ke dalam cangkangnya itu. Sehingga serigala mau makan pun tidak bisa, terhalang oleh cangkangnya itu. Nah, apa sekarang di sini maknanya Bapak Ibu? Kura-kura itu seperti kita punya indera. Kemudian serigala ini seperti pengotor-pengotor batin yang hendak masuk ke dalam batin kita. Kalau kita tidak waspada seperti kura-kura tadi, pengotor-pengotor ini bisa seenaknya masuk ke dalam indera-indera kita ini. Ada juga satu analogi yang menarik. Jadi di satu rumah, di situ ada terdapat berlian atau harta yang sangat berharga. Dan di depannya itu ada penjaganya. Ia bisa dikatakan sebagai satpam. Dan pada satu malam, ada pencuri yang hendak mencuri harta yang berharga di dalam rumah itu. Dan ketika pencuri ini mau masuk
dan penjaganya tadi itu lengah, tertidur. Pencurinya langsung masuk, langsung mengambil harta itu. Kenapa bisa kecurian? Karena si penjaganya tadi tidak waspada, tidak memiliki pengendalian. Sehingga barang berharga itu diambillah oleh pencuri. Sama dengan kita Bapak Ibu, kalau kita tidak menjaga indera kita ini dengan baik, ini menjadi sebab-sebab juga munculnya pengotor batin. Ini juga sebab munculnya pikiran-pikiran yang kacau. Ketika kita menginginkan misalkan kesenangan indera yang menyenangkan, tapi kita tidak mendapat, timbul kekecewaan. Ketika mungkin berpisah dengan keinginan-keinginan indrawi yang menyenangkan, timbul penderitaan. Sehingga apa? Sehingga pikirannya menjadi kacau, tidak tenang. Nah, ini rintangan yang pertama, yaitu kama canda, kesenangan indrawi. Nah, kemudian yang kedua adalah niatan-niatan yang jahat. Niatan-niatan yang jahat ini muncul di dalam pikiran kita. Ya, misalkan kita mengharapkan pengharapan buruk kepada orang lain. Karena mungkin orang lain itu ya pernah melakukan kesalahan kepada kita, melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Sehingga timbul niatan-niatan buruk itu yang berawal dari kebencian. Nah, kadang kalau kita bermeditasi itu pun timbul. Sebagai contoh, kadang kita sudah bertengkar 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Tapi bisa muncul sekarang ketika kita bermeditasi. Sehingga ingatan-ingatan itu muncul yang mengakibatkan pada kebencian. Kebencian ini menimbulkan niatan-niatan yang jahat. Bahkan kita kadang sampai membuat skenario di dalam pikiran kita untuk mencelakakan orang lain. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika seseorang ini masih diliputi oleh pikiran-pikiran demikian, maka batinnya pun tidak tenang, pikirannya pun tidak tenang, menjadi kacau. Karena apa? Karena adanya kebencian, niat yang jahat di dalam batinnya, yang membuat pikirannya ini menjadi kacau. Nah, kemudian sekarang perintah yang ketiga adalah kemalasan dan kelambanan. Apa yang dimaksud di sini, Bante? Kemalasan dan kelambanan itu adalah kemalasan dan lamban dalam mengembangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang luhur, hal-hal yang bajik. Lamban. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang tidak baik menumpuk di dalam batin kita. Karena apa? Karena adanya kemalasan ini. Karena adanya kelambanan ini. Bagaimana cara melawannya? Salah satu cara melawannya adalah dengan memunculkan semangat wirya di dalam diri kita. Semangat dalam memunculkan hal-hal yang luhur, hal yang baik itu. Kalau kita malas mengembangkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk itu menumpuk di dalam batin kita, ini juga akan memperkeruh batin kita. Dan pikiran kita pun menjadi tidak tenang. Karena ada banyak hal-hal yang tidak baik muncul di dalam batin. Sebagai contoh, ketika kita mungkin dalam hati kita ini, dalam batin kita ini, muncul dan memiliki kebencian terhadap orang lain. Kita benci terhadap orang lain. Coba kita rasakan batin kita pada saat itu. Enak nggak rasanya?
pasti rasanya sangat-sangat terhimpit, sangat-sangat tidak enak. Apalagi kalau kita melihat orang yang kita benci di depan kita. Oh, batin kita tambah bergejolak. Nah, dari hal-hal yang tidak baik yang menumpuk itu di dalam batin kita ini, yang mengakibatkan pikiran kita ini pun menjadi kacau. Sehingga perlu kita kikis secara perlahan. Dengan semangat untuk mengembangkan hal-hal yang baik. Nah, kemudian perintah yang keempat, perintangan batin yang keempat adalah kekhawatiran dan juga kegelisahan. Nah, kekhawatiran dan kegelisahan ini muncul karena kita tidak hidup di dalam kekinian. Kita tidak hidup di momen saat ini. Kadang kita hidup di masa lalu. Hidup di masa lalu, yang meratapi kesalahan-kesalahannya di masa lalu, mengingat hal-hal yang menyenangkan terjadi di masa lalu, sehingga saat ini menjadi sedih, dan juga khawatir terhadap masa depan, menjadi cemas, menjadi gelisah, nanti gimana ya? Nanti bagaimana ya? Pikirannya tidak tenang. Nah, sehingga bagaimana sekarang kita bisa sedikit demi sedikit hidup di saat ini. Kalau kita terus membiarkan kekhawatiran, kegelisahan ini selalu ada dalam batin kita, pikiran kita pun menjadi tidak tenang. Pikiran kita pun menjadi kacau. Oleh karena itu, supaya kita tidak hidup di masa lalu dan juga tidak khawatir pada masa depan, kita harus berusaha hidup saat ini. Hidup di momen saat ini. Dan kemudian perintah batin yang kelima, yang terakhir adalah keraguan-raguan. Ya, keraguan-raguan ini kadang muncul di dalam diri kita. Ya, ada satu analogi yang menarik. Seseorang yang sedang diliputi oleh keraguan-raguan itu seperti seorang yang sedang berada di perempatan jalan. Atau yang sedang berada di pertigaan jalan. Bingung dia, ini jalannya ke sana apa ke sini? Saking bingung, saking ragunya itu, akhirnya apa? Akhirnya berhenti, tidak mau jalan. Nah, keraguan-raguan ini muncul di dalam diri kita yang bisa menghambat batin kita ini berkembang. Sebagai contoh, misalkan kita sudah ikut retret dari guru A, dari guru B, dari guru C. Oh, kok ini beda-beda ya yang dijelaskan? Kok ini metodenya berbeda-beda ya yang diajarkan? Timbul keraguan-raguan. Ini yang benar yang mana ya? Keraguan-raguan itu muncul karena kita kurang memiliki pemahaman. Apa yang diajarkan oleh guru-guru meditasi itu sebenarnya benar. Tetapi mungkin kita masih belum memiliki pemahaman yang cukup. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengatasi keraguan-raguan ini dengan kita belajar Dhamma, dengan kita praktek Dhamma, sehingga kita memiliki keyakinan yang kokoh dan tidak ada keraguan-raguan di dalam hati kita. Kalau kita sudah tidak ada ragu-ragu, otomatis pikiran kita juga menjadi tenang, tidak kacau. Nah, ini yang menjadi sebab-sebab Bapak Ibu, panca niwarana ini, 5 rintangan batin ini yang membuat pikiran kita ini menjadi kacau, tidak tenang. Dan sekarang bagaimana cara kita mengatasi itu? Mengatasi pikiran-pikiran yang kacau. Nah, dalam salah satu khotbah Sang Buddha, ya ini di dalam Witaka Santana Sutta, Sang Buddha sudah menjelaskan cara-caranya
untuk kita bisa mengatasi pikiran-pikiran yang kacau ini. Witaka Santana Sutta ini dapat kita lihat di dalam Majjhima Nikaya yang merupakan sutta ke-20. Dalam sutta ini Sang Buddha menjelaskan ada 5 cara untuk kita bisa mengatasi pikiran-pikiran yang kacau ini. Cara yang pertama adalah kalau misal timbul kebencian, timbul delusi, dan timbul keserakahan atau timbul panca niwarana atau rintangan-rintangan batin itu dalam batin kita, kita bisa mengalihkan kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif. Contoh, misalkan di dalam batin kita timbul kebencian. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengalihkan pikiran itu untuk mengembangkan cinta kasih. Jadi kebencian kita alihkan kepada hal yang positif, yaitu cinta kasih atau mental. Ini kita kembangkan. Jadi kalau kita sudah terbiasa, kalau misalkan ada pikiran buruk yang muncul dalam batin kita langsung mengalihkan kepada pikiran-pikiran yang baik. Nah, ini juga bisa membuat pikiran kita ini pun tidak menjadi kacau, menjadi tenang. Nah, oleh karena itu, kalau kita nanti dalam keseharian kita ataupun dalam kita bermeditasi, tiba-tiba timbul bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik, kita langsung alihkan kepada pikiran-pikiran yang baik. Ada satu guru meditasi yang ia menyampaikan waktu itu ketika ada retret Vipassana. Jadi beliau menyampaikan kalau misalkan pikiran-pikiran kita ini kacau, kita bisa mengalihkan dengan mengembangkan meta. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kita ucapkan di dalam batin kita. Nah, sehingga cara yang pertama ini untuk bisa mengatasi pikiran-pikiran yang kacau itu adalah dengan mengalihkan yang tadi pikiran yang tidak baik itu kepada pikiran yang baik. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan kita merenungkan bahaya-bahaya daripada pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif yang membuat batin kita ini menjadi kacau, pikiran kita ini menjadi kacau. Ini kita renungkan bahayanya. Oh, kalau saya terus menyimpan kebencian di dalam diri kita, wah ini tidak baik bagi perkembangan batin kita. Kalau saya terus membiarkan kemalasan, kelambanan terus muncul di dalam batin kita renungkan ini bahaya karena bisa mengakibatkan batin kita tidak mengalami perkembangan. Oh, misalnya kita merenungkan kekhawatiran, kegelisahan itu muncul dalam diri kita dan kita merenungkan kalau ini terus muncul dalam batin kita, dalam batin saya tidak akan menjadi tenang, saya tidak akan bahagia. Dan Bapak Ibu Saudara sama yang berbahagia, ketika kita bisa merenungkan bahwa bahaya-bahaya dari pikiran-pikiran yang tidak baik ini juga bisa menjadi cara kita untuk bisa menenangkan pikiran kita.
pikiran kita tidak menjadi kacau. Jadi kita merenungkan bahayanya. Bukan hanya kita merenungkan bahayanya, akibatnya, kita juga harus merenungkan rasa malu. Mengapa ya saya mengembangkan pikiran ini? Pikiran ini tidak baik, saya malu mengembangkan ini. Ketika kita merenungkan itu, merenungkan bahwa rasa malu dan rasa takut bahaya dari pikiran-pikiran yang tidak baik itu muncul, kita renungkan, ini pun bisa menjadi cara kita untuk bisa membuat pikiran kita ini pun menjadi tenang. Menjadi tenang. Jadi sangat baik sekali kalau muncul pikiran yang tidak baik, ya kita melakukan perenungan. Oh, ini sangat bahaya bagi perkembangan batin saya. Misalkan tadi Pancaniwarana itu muncul di dalam batin kita, di dalam pikiran kita, kita renungkan, ini kalau terus-menerus saya diamkan dalam batin saya, ini menjadi bahaya, menjadi penghambat dalam pengembangan batin saya. Oleh karena itu saya harus tinggalkan. Dengan demikian, pikiran kita pun juga akan bisa kita tenangkan. Ini cara yang kedua. Kalau misalkan cara yang pertama tadi tidak mempan, kemudian cara yang kedua tadi juga tidak mempan dengan merenungkan bahayanya, ada cara ketiga lagi, yaitu kita melupakan pikiran-pikiran yang tidak baik itu. Jadi kalau misalkan tadi kita tidak bisa, masih sulit mengalihkan pikiran yang buruk tadi ke hal yang baik, itu sangat sulit. Dan yang kedua tadi kita sudah merenungkan, tapi pikiran-pikiran kacau ini masih muncul dalam batin kita. Kita pakai cara yang ketiga yang ada dalam sutta ini, di dalam Wittaka Santana Sutta ini, yaitu dengan melupakan pikiran-pikiran yang tidak baik itu. Dengan kita mengabaikan pikiran-pikiran yang tidak baik itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, kalau pikiran-pikiran ini selalu kita ikuti, ini akan terus beranak pinak di dalam pikiran kita. Ya, misalkan kita berpikiran satu, nanti akan berakar dia. Nanti akan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, sehingga menjadi banyak. Batin kita pun menjadi kacau. Pikiran kita menjadi kacau. Nah, sehingga cara yang ketiga di sini adalah dengan kita melupakan, mengabaikan pikiran-pikiran negatif yang muncul. Nah, misalkan kalau kita bermeditasi, kita juga demikian. Kadang juga muncul pikiran yang tidak baik, tapi guru meditasi juga menjelaskan kepada kita, kalau misalkan pikiran buruk itu muncul, kita kembalikan kepada objek. Misalkan objek keluar masuknya nafas. Pikiran itu kita abaikan, kita alihkan kepada objek yang sudah kita pilih, misalkan nafas. Jadi dengan demikian, dengan kita melupakan hal-hal yang negatif, pikiran yang negatif itu, ini bisa membantu kita menenangkan batin kita. Tapi kenapa Bante sulit sekali melepaskan pikiran-pikiran yang negatif itu? Saya sudah berusaha Bante melupakan itu, tapi tetap saja muncul dalam pikiran saya. Tetap saja muncul. Pikiran-pikiran negatif atau ingatan-ingatan ini, Bapak Ibu, muncul karena apa? Karena kita melekat pada ingatan-ingatan itu. Melekat pada ingatan-ingatan itu. Sehingga ingatan-ingatan itu terus muncul. Sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Bahwa ketika seseorang ini tidak hidup di saat ini, hidup di masa lalu,
dan juga khawatir akan masa depan. Saat ini dia menjadi kacau, menjadi tidak tenang. Sama juga Bapak Ibu, pikiran-pikiran muncul itu, pikiran-pikiran tidak baik itu muncul, ingatan-ingatan yang tidak baik itu muncul di dalam diri kita, karena kita hidup di masa lalu, masih melekat di dalam ingatan-ingatan yang kita merasa sangat sulit untuk melepas itu. Tetapi dengan kita berupaya untuk hidup saat ini, ya kita bisa sedikit demi sedikit bisa mengurangi pikiran-pikiran yang tidak baik itu, pikiran-pikiran masa lalu yang kadang muncul. Jadi kita mengurangi kemelekatan. Nah, kemudian ketika misalkan pikiran-pikiran yang buruk itu muncul, ingatan-ingatan yang buruk itu muncul, ya kita juga hanya sekedar melihat, hanya sekedar mengetahui tanpa berkomentar. Hanya sekedar menyadari, hanya sekedar mengetahui, kemudian kembali kepada objek meditasi, misalkan. Jadi kita tidak berkomentar terhadap ingatan-ingatan itu. Nah, kalau misalkan dengan itu, dengan kita melupakan itu, dengan melupakan pikiran-pikiran itu masih tidak bisa, ada cara yang keempat, yaitu di sini adalah menenangkan pikiran, dirilekskan, dilihat dengan penuh perhatian. Jadi kalau misalkan tadi yang ketiga itu adalah melupakan, nah sekarang adalah melihat dengan penuh perhatian, tetapi tidak dengan kemelekatan. Tidak dengan kemelekatan. Jadi kita hanya sekedar melihat, kita rilekskan pikiran itu. Sama kalau misalkan kita, misalkan ketika ya dibimbing meditasi oleh guru meditasi, di awal-awal kita diarahkan untuk melihat batin kita, melihat tubuh jasmani kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau misalkan ada ketegangan, dirilekskan. Kalau misalkan ada pikiran-pikiran, ya kita kembalikan, kita rilekskan. Jadi di sini kita melihat dengan penuh perhatian tanpa adanya kemelekatan. Tanpa adanya kemelekatan. Kita melihat dengan penuh perhatian di situ. Dan kita merilekskan pikiran-pikiran itu. Dan ketika sudah merasa rileks, ya tentu pikiran kita pun menjadi tenang. Sama ketika di Kalimantan ada satu cerita, ya ada umat bercerita. Jadi dia bereksperimen, ya jadi sebelum bermeditasi, yang eksperimen pertama dia tidak mengamati badannya, tidak merilekskan badannya, pikirannya, kemudian dia bermeditasi, itu rasanya katanya tegang semua, tegang semua. Tetapi ketika ia sebelum meditasi, ketika duduk itu, sebelum mengamati objek, dia mengamati badan jasmaninya, batinnya, ditenangkan dulu, dirilekskan dulu. Ini ternyata menunjang, ya badannya menjadi rileks, tidak merasa tegang. Nah ini Bapak Ibu cara yang keempat. Dan kemudian sekarang cara yang terakhir, cara yang kelima. Yang kalau misalkan tadi cara yang pertama dengan mengalihkan pikiran yang buruk-buruk itu sedang muncul, kita alihkan ke hal yang baik, itu mungkin sudah tidak bisa. Kemudian cara kedua juga tidak bisa, dengan kita merenungkan bahayanya dari pikiran-pikiran yang buruk itu juga masih saja muncul dalam batin kita, pikiran kita masih kacau. Cara
masih tidak bisa, pikiran-pikiran kacau masih muncul dalam batin kita. Cara yang keempat juga, dengan kita penuh perhatian tanpa adanya kemelekatan itu kita sudah lakukan, tetapi juga masih, kita sekarang masuk cara yang terakhir, yang kelima, yang ada dalam suta ini, yaitu Witakka Sandana Sutta, yaitu kita merapatkan gigi kita ini, kemudian lidah-lidah kita ini kita letakkan di langit-langit, kita tekan gigi kita. Nah, sama seperti misalkan kita sedang tidak masalah, sedang ada kebaktian gitu. Ketika kita mengantuk, kan kita tidak langsung menguap. Kita menahan dengan menekan di dalam gigi kita. Menekan supaya tidak keluar rasa nguap itu. Sama juga di sini, ketika mungkin muncul pikiran-pikiran yang kacau, kita tekan dengan menekan gigi kita dan lidah kita letakkan di langit-langit. Dan di saat ini juga kita iringi dengan menekan pikiran-pikiran yang kacau tadi, yang negatif itu, kita tekan dengan pikiran-pikiran yang baik. Dan ini cara yang terakhir yang Sang Buddha sampaikan untuk kita bisa mengatasi pikiran-pikiran yang kacau ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pikiran-pikiran yang kacau yang kadang muncul di dalam diri kita ini, dan memang karakteristik pikiran kita ini, dia tidak bisa diam. Dia kan diibaratkan seperti monyet yang ke sana kemari, tidak mau diam. Tetapi kalau misalkan kita bisa menerapkan ini, 5 cara tadi yang ada dalam Witakka Sandana Sutta, yaitu dengan mengalihkan pikiran yang tadi tidak baik ke hal yang baik, kemudian merenungkan bahaya-bahaya dari pikiran yang tidak baik itu, dan yang ketiga melupakan pikiran-pikiran yang tidak baik itu, dan yang keempat menenangkan batin, merilekskan dengan penuh perhatian tanpa adanya kemelekatan. Jadi kalau misalkan ada pikiran muncul, kita hanya sadari, kita hanya ketahui tanpa mengomentari. Dan yang kelima tadi adalah dengan mengertakkan gigi atau dengan menekan gigi kita dan menaruh lidah kita di langit-langit sembari kita menekan pikiran yang negatif itu dan menumbuhkan pikiran-pikiran yang baik. Nah, jadi ini yang bisa Bante sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa dipahami dan juga kita bisa peran, ya, bukan hanya bagi Bapak Ibu tetapi juga ini juga bagi Bante. Ya, kita semua mempraktekkan supaya kita memiliki kemajuan dalam Dhamma ajaran Sang Buddha. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Sabbe sata bhavantu sukhidata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas uraian damanya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Sebelum saya mohon izin Bante, sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya akan membacakan profil Bante. Yang mulia Bante Sadapio, penabisan biku Upasampada, nama penabisan Sadapio, tempat penabisan di Wihara Jakarta Dhammacakajaya, Jakarta Utara. Tanggal penabisan 28 Maret 2026, pukul 10:12. Nama Upajaya Biku Sri Panyawaro Mahatera. Nama Kema Wacacarya Biku Citanando Mahatera. Nama Anusawana Carya Biku Wirasilotera. Penabisan Samanera Pabaja. Nama penabisan Panyalankaro. Tempat penabisan di Padepokan Dhammadipa Arama Batu.
Tanggal penabisan tanggal 24 September 2021 pukul 19:14. Nama Upajaya Biku Joti Damo Mahatera. Nama Pabajacarya Biku Joti Damo Mahatera. Baik, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kami buka kesempatan bagi para umat untuk bertanya baik melalui chat Zoom maupun raise hand bagi yang ingin bertanya secara langsung. Bante, ada satu pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan agar pikiran kita tetap tenang di tengah kondisi dunia saat ini? Apakah pesimis atau harus optimis? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik. Ya, dalam kehidupan kita memang ya kadang ada kita merasa bahagia, kadang kita juga merasa menderita. Ini merupakan hal yang wajar yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang terdapat dalam Ataloka Dhamma itu ada 8 kondisi duniawi yang tidak bisa kita hindari. Yang tidak bisa kita hindari. Sehingga ketika mungkin ada permasalahan yang muncul yang membuat diri kita ini tidak tenang, yang membuat pikiran-pikiran kita kacau, ya kita melihat bahwa ini memang wajar terjadi di dalam kehidupan. Selama kita masih di samsara ini, kita akan masih mengalami itu. Kita akan mengalami kebahagiaan. Kadang juga kita menderita, kadang juga kita untung, kadang kita rugi, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memiliki pemahaman seperti ini, bahwa ini memang wajar terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengetahui itu, untuk apa kita merasa pesimis? Toh ini juga wajar terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ya memang dalam keseharian tidak semudah itu. Ya, ketika dalam permasalahan mungkin yang menurut kita cukup berat, kadang ya kita merasa susah untuk menerima itu, keadaan itu, menerima kenyataan itu. Sehingga Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa penderitaan dan kebahagiaan itu datang silih berganti. Bagaimana kita menerima itu sebagai hal yang memang wajar di dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita dengan memiliki pemahaman seperti itu, kita pun terdorong untuk semangat. Ini loh wajar terjadi. Saya harus lebih semangat. Nah, kemudian ketika pada saat itu ya pikirannya sangat kacau karena permasalahan-permasalahan yang mungkin sudah muncul, sehingga membuat cara kita berpikir pun juga tidak jernih, pikiran kita menjadi kacau. Nah, kita bisa terapkan tadi cara 5 tadi untuk kita menenangkan batin, menenangkan pikiran kita. Jadi sebagai umat Buddha juga harus memiliki pemahaman tadi bahwa kebahagiaan dan penderitaan itu datang silih berganti. Semua itu bersifat anicca, tidak kekal. Tidak kekal. Nah, kalau kita sudah tahu ini tidak kekal, untuk apa kita terus meratapi hal-hal buruk yang membuat kita ini tidak tenang? Jadi, kita harus bisa memahami bahwa apapun yang terjadi itu bersifat anicca, akan terus berubah.
Semakin kita melekati itu, semakin kita menderita. Jadi ketika kita melihat bahwa ini akan berubah dan ini merupakan kewajaran yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya kita bisa menerima itu secara perlahan, memang tidak langsung, tapi secara perlahan kita terima dengan baik. Kita terima dengan baik kenyataan itu. Dan dengan kita menerima dengan baik kenyataan itu, otomatis badan kita pun juga akan menjadi tenang. Pikiran kita pun menjadi tenang. Dan kita tetap optimis. Karena wajar terjadi di dalam kehidupan. Sang Buddha juga sudah menjelaskan bahwa kebenaran tentang adanya penderitaan itu ada. Jadi penderitaan wajar ada dalam kehidupan. Ya, jadi demikian. Jadi kita harus melihat sebagaimana apa adanya bahwa ini memang wajar ada di dalam diri. Ada dalam kehidupan kita yang merupakan bagian dari Ataloka Dhamma. Dan kita melihat permasalahan itu sebagai anicca. Ini loh nanti berubah. Kalau kita sudah mengetahui itu bahwa berubah, ya kita pun akan menjadi semangat. Ini tidak kekal kok. Ini nanti pasti akan berubah. Demikian. Baik, Bante. Ini di dalam room Zoom ada yang sudah raise hand kepada Saudara Heri. Saya persilakan. Namo Buddhaya Bante, Ramanilian. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Terdengar. Ya, sudah dengar. Bante, saat pikiran kita kacau kan, akan alangkah indahnya bertanya ketika kita memiliki kalyanamita yang dapat menenangkan dengan kasih dan sayang. Tapi Bante, tidak jarang juga saya mendengar banyak keluhan juga ya. Apalagi zaman online sekarang bisa kita dengar keluhan itu melalui offline atau online gitu. Mereka mengatakan mereka punya sahabat, tapi hanya di saat bahagia. Pada saat mereka susah, sahabat mereka entah lari kemana semua gitu. Apalagi pada saat mereka hanya dibutuhkan baru diingat saja gitu. Pada saat tidak dibutuhkan, mereka sampai memberikan kiasan habis manis cepat dibuang. Gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan Bante, kan nggak baik juga ya kalau berpikiran seperti itu ya. Jadi apa ya pesan Dhamma untuk Bante, dari Bante untuk kedua belah pihak yang merasa kok saya seperti habis manis cepat dibuang ya, dan juga pihak yang ya janganlah memperlakukan kita harusnya kan memanusiakan manusia gitu. Terima kasih Wandami Bante. Ya, baik. Pertanyaannya menarik. Ya, jadi seperti apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita memiliki teman yang baik, kalyanamita itu sangat penting. Sangat penting sekali. Karena kalau kita tidak memiliki kalyanamita yang baik, kalau kita tidak berbuat salah, kalau kita berbuat salah, tidak ada yang mengingatkan. Dan tidak ada yang mengajak kita untuk melakukan hal yang baik. Ini fungsinya kalyanamita, pentingnya kalyanamita. Dan dalam Sigala Sutta pun Sang Buddha sudah menjelaskan ciri-ciri dari teman yang baik, yang menolong, ada di saat suka dan duka, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam kita menjalani kehidupan ini, sebenarnya peran dari sahabat sangat-sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Bagaimana cara kita menjalani hidup ini tergantung dari dengan siapa kita bergaul. Kan ada juga
perumpamaan. Kalau misalkan kita bergaul dengan orang-orang penjual parfum, pewangian, otomatis kita juga akan ikut wangi, ikut tercium aroma parfum itu. Sama juga dengan yang lain. Jadi dengan siapapun kita bergaul itu sangat berpengaruh kepada kita dan memiliki peran yang penting. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita misalkan sudah memiliki teman, tapi saat kita senang, oh ada, saat kita sedih malah hilang. Saat kita sangat butuh bantuan, dia malah hilang. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan bahwa memang itu terjadi wajar dalam kehidupan kita. Hal-hal demikian wajar terjadi. Tetapi dari hal itu juga kita bisa belajar. Belajar apa? Belajar lebih bijaksana. Belajar lebih bijaksana dengan siapa kita bergaul. Kalau kita sudah mengetahui bahwa oh ini temannya karakternya sifatnya tidak baik, ya kita bisa agak menjaga jarak tanpa menimbulkan kebencian. Kadang begitu dalam keseharian kita. Kadang kalau seseorang ini sudah pernah merasa disakiti oleh orang lain, padahal itu tadi yang seperti saya sudah sampaikan, disakiti itu sudah 1 tahun yang lalu loh padahal. Tapi sampai sekarang itu masih ingat sekali. Ingatan-ingatan itu, rasa sakitnya masih ingat. Dan ketika ingatan itu muncul, timbul kebencian. Dan di Dhammapada pun Sang Buddha sudah menjelaskan, kalau seseorang masih menyimpan pikiran-pikiran yang tidak baik, bahwa orang ini memukul saya, orang ini menghina saya, orang ini menyakiti saya. Kalau seseorang masih menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian masih tetap ada dalam hati, dalam dirimu. Nah, sehingga sekarang bagaimana cara kita merespon itu? Misalkan tadi kita memiliki teman yang di saat kita susah malah menghilang. Bagaimana cara kita merespon itu dengan baik, dengan bijaksana tanpa kita menimbulkan kebencian di dalam kita. Kebencian di dalam diri kita. Dan ini pun sebagai pelajaran bagi kita untuk bisa lebih bijaksana. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, sehingga dengan demikian kita pun bisa mengalami perkembangan karena selalu diarahkan, selalu diingatkan oleh teman yang baik. Ya, demikian. Ada satu pertanyaan lagi, Bante. Ya, silakan. Mengapa Tadi pikiran sudah Saudara Heri, apakah sudah cukup jelas? Masih di mute. Ya, tadi saya sudah menangkap kalau kita atau siapapun di posisi yang ibaratnya habis manis cepat dibuang, maka kita lakukan yang seperti itu. Sebaliknya berarti kita tidak boleh, karena kan tadi udah tahu ya, berarti kita sendiri nggak boleh memperlakukan orang lain seperti itu. Misalnya saat dia senang kita datang, saat dia susah kita hilang gitu. ya, Berarti kita betul. juga nggak boleh. Oh, Ya, betul. begitu. Oke. Cukup Ya, Bante, Wandami Bante. ya. Ya. Satu pertanyaan lagi, Bante.
Mengapa pikiran menjadi pelopor? Padahal pikiran itu sangat halus, susah kadang dikendalikan, Bante. Pertanyaannya demikian. Ya, jadi mengapa pikiran ini sebagai pelopor dari segalanya? Karena Bapak Ibu, ketika kita berucap, ketika kita bertindak, itu semua berasal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita ini baik, otomatis ucapan dan juga tindakan kita ini juga baik. Nah, sehingga kalau kita paham demikian bahwa memang pikiran itu merupakan pemimpin dari diri kita. Bagaimana kita berucap dan bertindak itu juga bergantung dari pikiran kita ini. Sehingga bagaimana cara kita mengelola pikiran kita ini dengan baik. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa pikiran ini seperti monyet, ya, sana kemari, tidak mau diam. Dan pikiran ini karena memang sebagai pelopor, karena awal dari segalanya, kita tahu bahwa segala sesuatu itu muncul dari pikiran kita. Dan pikiran kita itu dan masuk ke dalam pikiran kita. Kalau kita merespon itu dengan pikiran yang tidak baik, juga hasilnya tidak baik. Jadi pikiran kita ini dari beberapa, misalkan dari baca kanda yang muncul itu, kemudian kita renungkan dari pikiran kita, masuk ke pikiran kita. Kalau pikiran kita ini tidak kita kendalikan dengan baik, dia juga bisa membuat kita juga ucapan dan tindakan kita juga tidak baik. Begitu. Jadi memang semua berakal daripada pikiran. Nah, karena pikiran ini memang sebagai awalnya. Sebagai awalnya memang berasal dari pikiran. Dan pikiran-pikiran ini nanti akan berkaitan dengan hal-hal yang berasal dari kontak kita dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya dijawabkan. Baik, Bante. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir, Bante. Jadi, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini. Mohon maaf untuk pertanyaan yang lain mungkin bisa ditanyakan, diajukan pada episode berikutnya. Selanjutnya adalah dokumentasi. Kepada co-host. Atau kepada Bante kami persilahkan untuk memberikan closing statement untuk uraian Dhamma pada malam hari ini, Bante. Baik. Jadi closing statement yang bisa saya sampaikan dari uraian Dhamma yang sudah saya sampaikan, bahwa pikiran-pikiran yang membuat pikiran kita ini kacau adalah dari panca niwarana tadi, 5 rintangan batin yang selalu datang kepada diri kita yang membuat pikiran kita ini kacau. Dengan itu kita harus bisa memiliki pemahaman bagaimana cara kita bisa mengatasi, sehingga tidak bisa berkembang biak di dalam batin kita.
Dengan kita menerapkan cara-cara yang tadi sudah disampaikan oleh Sang Buddha dalam Vitaka Santana Sutta, Majjhima Nikaya Sutta ke-20, ada 5 cara tadi yang Sang Buddha sampaikan. Sehingga cara-cara ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian juga kita memiliki perkembangan di dalam hati kita. Demikian dan terima kasih. Terima kasih Bante untuk closing statement-nya. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini dapat kita resapi dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber oleh Saudara Teddy. Wandami, selamat malam Bante. Kami dari panitia, saya mewakili panitia yang bertugas semuanya menyerahkan sertifikat secara virtual kepada Bante yang sudah mengisi sesi malam hari ini. Dan anumodana Bante mohon berkenan menerimanya. Baik, anumodana Bante. Terima kasih, Mani. Terima kasih Saudara Teddy. Acara selanjutnya adalah marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita perbuat hingga malam hari ini dengan membacakan Parita Patidana yang akan dipimpin oleh Bante Sadapio. Waktu kami persilakan Bante. Ya, baik. Setelah kita melakukan berbagai macam kebajikan, mari kebajikan ini kita limpahkan kepada semua keluarga kita, para leluhur kita yang sudah meninggal. Semoga mereka mengetahui dan juga turut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan pada kesempatan ini. Sehingga dengan demikian bisa mengkondisikan mereka lahir di alam yang berbahagia. Hendak mayang patidanang karomase punyang sedani katasa yananyani katani me tesancapakino hotu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca Maihang mata pita dayo dithame capyaditawa anye maca tawerino sata titanti lokasmin te bumma catuyonika pance kacatuwokara samsaranta bhava bhave nyatang ye pati daname anumodantu te sayang ye cimana pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe sata sada hontu awera sukajiwino hemang padanca papontu desa sasi jatang subha Sadu, sadu sadu, sadu sadu. sadu. Marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Bante Sadapio. Setelah saya mengucapkan Okasa, para umat bersama-sama mengucapkan Mandami Bante. Okasa. Wandami Bante. Abhiwadana silisa nicang udapacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup acara SPD pada malam hari ini dengan membacakan Parita
Nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhato bhagawata dhammo. Swakhato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada Brana acara. Silakan Saudari Maren. Baik, terima kasih Ramanilian. Bagaimana acara pada malam hari ini? Luar biasa sekali, bukan? Baiklah, akan ada pengumuman-pengumuman dari operator. Boleh di-share untuk pengumumannya sebelum kita tutup acara pada malam hari ini? Baiklah, terima kasih hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Demikianlah serangkaian acara sebulan pendalaman Dhamma yang telah kita ikuti bersama-sama dengan Bante Sadapio dan juga Ramanilian dan seluruh pengurus dan juga semuanya. Saya selaku pembawa acara yang telah memandu acara pada malam hari ini, kami berterima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Akhir kata, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.